Halo hai guys, balik lagi bersama aku Cindy Gucci. Jadi setengah tahun lalu aku pernah ngebuat video ngebandingin 3 negara, Vietnam, Indonesia, dan Jerman. 3 negara di mana aku pernah tinggal di negara-negara tersebut. Buat kalian yang belum nonton, kita nonton dulu guys. Nah sekarang karena aku sudah tinggal di Vietnam lebih lama, jadi aku udah punya hal-hal baru yang bisa aku bandingin antara 3 negara ini guys. Kira-kira apa aja yang bakal aku bandingin? Ini dia 5 hal baru yang bisa aku banding-bandingin lagi antara Jerman, Vietnam, dan Indonesia. Oke, jadi sama kayak video yang lalu, ini disclaimer only, jadinya hanya pendapat aku pribadi. Gak semua orang sama dan gak semua region di negara tersebut itu sama ya guys. Jadi ini hanyalah apa yang gue rasain selama tinggal di 3 negara tersebut. Buat kalian yang punya pendapat berbeda, silahkan di komen di bawah ini ya guys nanti ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, jam paginya. Jadi sepagi apa sih mereka itu bangun untuk memulai hari mereka guys? Orang-orang mana yang bangun paling pagi itu adalah yang pertama, Vietnam, yang kedua Indonesia, dan yang ketiga Jerman. Sebenarnya orang Indonesia sama orang Vietnam mungkin sama ya jam paginya ya. Jadi orang Indonesia dan orang Vietnam itu bangun itu cenderung lebih pagi daripada orang Jerman. Jadi jam 4, jam 5 itu biasanya ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang berangkat kerja itu udah pada bangun. Di Vietnam itu gue ngerasain betapa orang itu aktif banget guys. Jadi di kota Quy Nhon ini dimana gue tinggal kan kota pantai. Kalian bangun jam 4, itu kalian lihat jendela, mereka tuh udah mulai jalan ke pantai walaupun gelap. Mereka mulai berenang, mulai olahraga, jalan pagi, dan mereka tuh bener-bener mulai start the day-nya tuh pagi banget gitu. Dan gak cuman demi olahraga, tapi orang-orang anak mudanya juga, anak-anak kecilnya tuh kayak banyak juga yang udah pada bangun gitu. Jadi menurut gue tuh mereka bangun bukan karena kewajiban, jadi mereka kayak memang sudah terbiasa untuk bangun pagi, memulai hari mereka tuh lebih awal gitu. Sedangkan kalau di Jerman, ini normal banget ya, karena di Jerman itu kan apalagi kalau musim dingin, itu matahari itu baru muncul jam 8 pagi guys. Jadi tidak aneh kalau kalian tinggal di Jerman dan jam 6 pagi itu masih kosong melompong, jalannya masih sepi banget. Jadi mereka start the day-nya itu nggak sepagi di Indonesia dan di Vietnam. Gue inget banget waktu masa kuliah, itu kuliah jam 7, itu kesana udah pagi banget ya. Orang-orang Jerman tuh udah bilang kayak, pagi banget. Padahal kalau di Indonesia atau di Vietnam itu jam 7 itu anak masuk sekolah itu sangat normal. Jadi kita berangkat jam 5, mungkin karena macet atau gimana, itu udah sangat normal ya. Yang kedua guys, nah ini langsung kita masuk agak serius sedikit ya. Jadi tentang keagamaan. Dalam konteks bagaimana orang-orangnya itu menghidupi keagamaan mereka dan apakah mereka religius. Jadi yang paling religius itu udah pasti yang pertama Indonesia, yang kedua Vietnam, dan yang ketiga itu Jerman guys. Kalian tahu semua Indonesia itu kan negara yang sangat kental keagamaannya. Kita punya 5 agama dan semua orang itu diwajibkan bahkan untuk punya agama. Dan memang orang-orangnya juga religius gitu. Jadi kalau kita lihat di tempat-tempat ibadahnya itu selalu rame, tempat-tempat ibadah juga di mana-mana, dan semua generasi itu ada ya, ada anak kecil, ada orang tua, dan orang-orang itu memang sangat religius. Nah kalau di Vietnam tuh gimana? Mungkin kalian penasaran banget. Vietnam tuh kan negara komunis ya, tapi apakah mereka itu beragama atau tidak? Jadi jawabannya adalah mereka itu punya agama guys, dibebaskan juga di sini. Gue nggak merasa ditekan lah. Gue beragama Kristiani dan gue bisa ke gereja dengan bebas. Jadi di sini itu mereka punya kepercayaan, mungkin ya bukan agama, kepercayaan tradisi mereka, yaitu percaya dengan leluhur. Dan itu pun sangat dihidupi. Jadi hampir semua rumah, tempat usaha, kantor itu mereka punya meja persembahan taruh di lantai gitu yang ada dupanya, ada patung-patung leluhur mereka, dan mereka kasih persembahan-persembahan. Dan kepercayaan yang terbesar kedua itu adalah Buddha. Jadi di mana-mana juga ada pagoda, ada tempel. Dan yang ketiga itu agama Kristiani guys. Ini menarik juga, ternyata gereja-gereja itu di mana-mana guys. Jadi kalau kalian ke Vietnam itu kalian bisa menemuin banyak gereja juga. Jadi bukan cuma tempel. Bahkan di kota kecil seperti Quy Nhon ini banyak banget gereja guys yang bisa kalian temuin. Dan tempat-tempat ibadah ini juga nggak ngumpet-ngumpet. Jadi mereka memang bebas untuk beragama. Nah, ramai atau enggak sih tempat-tempat ibadah ini? Secara gua agama Kristiani, jadi yang gue bisa lihat dari gereja itu
lumayan ramai guys. Jadi gereja itu lumayan penuh juga, banyak anak kecil banget bahkan, dan mereka tuh aktif-aktif. Uniknya juga adalah kalau kalian tahu kan agama Buddha kan mereka suka pasang patung-patung Buddha ya untuk di mobil atau di rumah-rumah, dan yang agama Kristiani pun mereka mirip banget sama agama Buddha. Jadi mereka juga pasang-pasang patung di mobil atau di rumah yang besar-besar gitu dan dikasih dupa guys. Jadi kayak mereka tuh berdoanya pakai dupa, dan mereka saat menghidupi menghidupi kepercayaan mereka. Contohnya kayak di hari-hari tertentu mereka tuh buka meja persembahan di depan rumah, mereka doain mobil mereka dengan dupa atau pasang-pasang dupa dengan persembahan di tempat-tempat tertentu guys. Nah kalau di Jerman tuh kayak gimana? Mungkin kalau kalian yang pernah ke Jerman, sayangnya zaman sekarang itu mereka udah nggak sereligius zaman dahulu. Di sana kan memang banyak kan yang Kristiani, dan jadi banyak kan memang gereja itu banyak banget, dan kalian mungkin udah lihat betapa sepinya gereja-gereja di sana. Lumayan sedih sih. Jadi kalau kalian ke misa, anak-anak muda tuh jarang banget, anak-anak kecil tuh jarang banget dilihat di gereja, dan banyak juga gereja yang sudah dipugar, direnovasi untuk dialihkan fungsi, karena memang nggak banyak lagi orang yang beribadah. Buat kalian penasaran kenapa alasannya, mungkin itu ada hubungannya sama politik mereka, sama histori mereka, jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut. Yang ketiga, kita balik lagi ke hal-hal sehari-hari aja guys. Jadi bagaimana orang-orangnya itu makan makanan sehat atau punya kesadaran untuk makan makanan sehat. Yang pertama itu Jerman, yang kedua itu Vietnam, dan yang ketiga itu sayangnya Indonesia. Jadi orang Jerman itu memang punya kesadaran tinggi tentang makanan sehat. Jadi mereka memang sudah peduli apa yang mereka makan. Misalnya mereka lebih milih makanan-makanan organik. Mereka juga udah sadar dagingnya itu harus dari peternakan yang tidak menyiksa binatangnya. Dan juga banyak orang-orang yang sudah berpaling ke makanan-makanan vegetaris. Ya, pokoknya kalau kalian ke Jerman itu pasti udah bisa dapetin banyak makanan vegetaris di mana-mana ada. Dari bumbu-bumbunya juga mereka sama sekali nggak pakai MSG kalau masak, cuman pepper sama garam gitu biasanya ya. Pokoknya mindset mereka tentang makanan itu udah level tinggi lah. Nah kalau di Vietnam itu menarik juga, kayak banyak banget makan sayur guys. Jadi mereka itu punya kecenderungan untuk selalu makan sayuran yang seger gitu. Jadi di setiap makanan-makanan mereka, makanan-makanan tipikal Vietnam itu mereka selalu menyediakan sayuran-sayuran segar. Dan teman-teman Vietnam gue juga bilang mereka tuh punya kebiasaan kalau nggak makan sayuran tuh rasanya ada yang aneh gitu. Jadi kalau kalian pesan misalnya sop gitu ya, sop pho, itu mereka selalu ada piring tambahan isinya sayur-sayuran segar yang bisa kalian tambahin di sop kalian ini. Jadi memang tipikal masakan mereka itu memang sangat fresh, dan mereka juga banyak menggunakan seasoning dari daun-daunan guys. Nah kalau di Indonesia, walaupun gue sangat mencintai makan Indonesia, itu udah pasti gue akan dari 3 ini gue pasti milih makan Indonesia. Tapi memang di Indonesia itu jauh lebih kurang sehat menurut gue, karena makanan tuh banyak yang digoreng, yang deep fried gitu, seperti goreng-gorengan gitu, atau bakar-bakaran yang memang bumbunya itu sangat kencang banget. Gue merasa kayak kalau gue ke Indonesia itu makanan segernya itu, sayur-sayuran seger itu sangat kurang guys. Dan memang bumbunya itu memang enak banget, kencang banget. Tapi kita kebanyakan juga makan nasi dengan bumbu-bumbu tersebut. Jadi serba salah ya guys ya. Emang makanan Indonesia itu enak banget, tapi memang dibanding Vietnam dan Jerman itu memang kurang sehat sayangnya. Keempat, itu adalah rasa penasaran ke orang asing ya. Orang dari negara lain yang benar-benar beda ya mukanya sama mereka gitu. Misalnya orang bule di Asia atau orang Asia di Eropa. Yang pertama itu adalah Indonesia, yang kedua adalah Vietnam, dan yang ketiga adalah Jerman. Jadi Indonesia itu sangat kalau ada orang bule gitu, itu orang Indonesia itu sangat, rasa penasarannya sangat tinggi ya. Mereka akan datengin orang asing tersebut, mereka akan nanya-nanyain, senang ya kalau bisa ngobrol atau temenan dengan orang asing tersebut. Banyak juga yang kita lihat orang bule itu suka diajak foto-foto kalau di tempat-tempat umum. Kalau di Vietnam ini uniknya mereka ramah, mereka penasaran juga ke orang asing, nggak ke gue ya sayangnya, karena memang muka gue seperti orang Vietnam. Jadi ini adalah sepenglihatan gue gimana mereka ke suami gue yang orang Jerman. Jadi anak-anak kecil terutama mereka sangat antusias kalau mereka ngeliat orang bule gitu, orang asing, mereka akan bilang hello gitu, mereka akan selalu nyapa. Dan orang dewasanya juga mereka selalu mendatengin gitu. Kalau mereka tahu kita orang asing, mereka ngajak ngobrol kita walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris dan kita juga nggak bisa bahasa Vietnam, tapi mereka tetap ngajak kita ngobrol. Jadi mereka sangat welcoming lah. Tapi beda di Indonesia, mereka nggak sekepo itu untuk ngajak foto gitu ya. Kalau di Indonesia itu bener-bener kadang-kadang makan mereka maksa orang bulenya itu untuk foto, atau walaupun mereka
nggak ngobrol nggak apa langsung moto-motoin orang bulenya. Jadi kalau di Vietnam itu mereka walaupun ramah, mereka membiarkan orang bule ini damai dengan dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Nah kalau di Jerman gimana? Di Jerman itu kalau mereka ngelihat orang asing yang beda sama mereka, contohnya kayak gue gitu kan, orang Asia gitulah, mereka cenderung cuek dan nggak peduli guys. Jadi ini mungkin nggak semuanya ya. Jadi ada juga orang Jerman yang ramah ke gue, yang datengin gue, yang penasaran sama gue gitu, ngajak ngobrol. Tapi cara seringnya gue di sana itu mereka cenderung nggak peduli gitu gue dari mana. Mereka nggak ngajak ngobrol gue, dan mereka juga kalau ngajak ngobrol pun juga nggak nanya gitu gue dari mana. Kayak mereka nganggapnya ya udah gue manusia aja. Jadi jangan harap kalau kalian kesana itu ada yang ngajak kalian foto ya. Dan beda banget memang ya kalau di orang bule gitu kan, kalau di Indonesia atau di Vietnam itu mereka kayak diliatin mana kecil, atau orang tuh ngeliatinnya kayak aneh banget gitu ya. Kalau orang Jerman anak kecil juga biasa aja gitu, kayak mereka ngeliat kita cenderung kayak ya udahlah gitu loh. Kayak mereka nggak yang antusias gimana. Ya kembali lagi mungkin ada hubungannya dengan histori mereka. Jadi mereka mungkin nggak mau dianggap rasis mungkin ya. Jadi mereka kayak membiarkan aja orang asing itu ya udah orang sama-sama orang gitu. Dan mereka memang punya kecenderungan lebih jutek, lebih nggak kepo. Yang terakhir, yang kelima, yaitu panggilan ke orang guys. Negara mana yang punya banyak panggilan? Itu Vietnam dan Indonesia itu menurut gue setara guys. Jadi Vietnam, Indonesia, dan Jerman yang nggak ada panggilan sama sekali. Panggilannya gimana sih maksudnya? Kalau kita manggil orang yang lebih tua itu nggak mungkin manggil nama doang kan guys. Jadi kita punya panggilan-panggilan seperti kakak, om, bapak, kakek, nenek. Dan ini di daerah-daerah pun juga punya bahasa-bahasa mereka sendiri. Dan apa yang ribet itu setiap status keluarga itu punya panggilan-panggilan tersendiri guys. Kalian pasti tahu kan? Jadi kalau misalnya pamannya dari keluarga ibu itu beda panggilannya dengan paman dari keluarga papa gitu kan. Dan kadang-kadang itu kalau acara keluarga itu memang saking banyaknya, gue juga bingung ya kadang-kadang ini panggilannya siapa. Jadi harus tanya dulu ini manggilnya siapa sih biar nggak salah panggil gitu, biar sopan. Nah kalau di Vietnam juga gitu guys. Jadi di sini sama ya seperti di Indonesia. Kalau mereka panggil itu nggak langsung panggil nama. Jadi mereka itu punya panggilan seperti kakak laki-laki, kakak perempuan. Dan mereka juga panggil orang yang nggak dikenal juga dengan panggilan-panggilan tersebut ya. Misalnya kalau di luar itu kita ketemu ibu-ibu lebih tua, kita panggilnya itu beda lagi sama dengan yang lebih tuanya cuma dikit misalnya. Ya mirip-mirip Indonesia lah. Jadi mereka ada panggilan Ci untuk perempuan yang lebih tua daripada kita sedikit. Tapi kalau perempuan yang lebih tuanya banyak itu panggilnya Ko, kayak tante. Untuk yang lebih muda itu dipanggilnya M. Sedangkan kalau di Jerman itu gimana guys? Di Jerman itu sangat santuy ya. Jadi mereka itu nggak punya panggilan-panggilan tertentu untuk orang-orang lebih tua atau lebih muda. Jadi mereka tuh kalau udah kenal itu langsung panggil nama. Jadi kalau udah deket tuh langsung panggil nama depan. Dan kalau nggak deket atau belum kenal itu mereka selalu panggil nama belakang guys. Panggilannya kalau nggak Herr untuk laki-laki itu adalah Frau. Jadi Herr siapa misalnya Herr Muller, itu nama belakangnya Muller, mereka panggilnya Herr Muller. Kalau misalnya mereka udah kenal deket ya panggil nama depannya aja gitu. Bahkan yang unik itu gue kenal beberapa orang yang manggil bapaknya sendiri itu nama depannya langsung guys. Jadi mereka nggak panggil papa tapi mereka langsung manggil woi, misalnya kayak woi Thomas gitu. Kayak gue pas pertama kedenger kayak what? Mungkin karena di Jerman itu nggak ada status kayak gue lebih senior karena gue lebih tua jadi lu harus menghormati gue atau gimana. Kayak di Jerman tuh lebih kayak semuanya setara guys, jadi panggil nama itu udah biasa. Oke guys, gitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian? Menarik banget kan kalau kita ngebanding-bandingin antara negara-negara yang berbeda. Kalau kalian ada pendapat-pendapat lain atau ada hal-hal baru yang menurut kalian harus gue banding-bandingin antara 3 negara ini guys, kalau ada di komen aja di bawah ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye, sampai bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching.